Nabi Yakub yang sudah sadar jika dia harus merelakan Yusuf akhirnya menemui Bani Israel untuk mendengarkan cerita mereka sebenarnya apa yang telah terjadi di Mesir, sehingga mereka semua bisa ketahuan. Yahuda mengatakan jika Yusarsif memerintahkan petugas untuk mencari mereka sehingga mereka semua ketahuan di lumbung gandum saat antri untuk membeli. Nabi Yakub pun mempertanyakan sebenarnya apa yang diinginkan bendahara Mesir itu sampai ingin bertemu dengan Bani Israel. Mereka juga mengatakan jika Yusarsif sangat baik terhadap mereka dan saat makan, saudara seibu juga disuruh untuk duduk berhadapan. Lalu ketika Benjamin sendirian, Yusarsif mengajaknya untuk duduk bersama untuk menyantap makanan. Bukan hanya itu, mereka berdua juga banyak berbicara tertutup dan rahasia hingga menangis dan tertawa. Hal itu membuat Nabi Yakub semakin curiga karena bendahara Mesir bisa menangis dan tertawa bersama Benjamin. Kemudian Nabi Yakub menyuruh agar mengambilkan pena dan kulit untuk menuliskan surat kepada Yusarsif. Nabi Yakub juga menyuruh agar Bani Israel menanyakan kabar Yusuf kepada Yusarsif, barangkali dia tahu keberadaannya. Karena Nabi Yakub yakin pasti ada sesuatu di Mesir. Keesokan harinya, Bani Israel pun kembali menuju Mesir untuk mengantarkan surat itu serta beli stok gandum yang akan segera habis. Sementara itu di Mesir, Anatun mengunjungi Yusarsif karena dia sangat merindukan keberadaannya yang disibukkan dengan masalah keluarga. Awalnya sang ratu mengira bahwa Yusarsif disibukkan dengan persoalan Zulaiha. Namun ternyata Yusarsif mengatakan jika dia sedang mengurus masalah saudara-saudaranya yang akhirnya setelah 30 tahun lebih mereka dipertemukan oleh Allah SWT. Hal itu sangat membuat Akhnatun ikut berbahagia dan menyuruh Yusarsif untuk mengundang semua keluarganya ke Mesir dan tinggal di sana. Yusarsif juga sebenarnya akan meminta izin kepada Akhnatun tentang masalah itu jika dia ingin menempatkan keluarganya di pinggiran sungai Nil agar mereka bisa bertani dan berternak di sana. Akhnatun pun menjawab jika Yusarsif tidak usah meminta izin lagi karena sekarang dia adalah seorang penguasa di Mesir. Kemudian Akhnatun pun memanggil Zulaiha untuk melamarkan Yusarsif kepadanya saat itu juga. Zulaiha pun sangat terkejut mengetahui hal itu. Dan Yusarsif mengatakan kepada Akhnatun agar Zulaiha diberi waktu untuk berpikir beberapa hari. Akhnatun pun mengizinkan Zulaiha untuk berpikir, akan tetapi dia tidak boleh untuk menolak lamaran itu. Karena Akhnatun juga ingin perintah Allah untuk segera dilaksanakan. Singkat cerita, saat Yusarsif pergi ke lumbung, dia juga mengajak Benyamin bersamanya ke sana. Di saat itu juga, Lawi ternyata melihat jika adiknya Benyamin tidak diperlakukan seperti budak sama sekali. Dia malah berpikir jika Benyamin diperlakukan seperti orang terdekat oleh Yusarsif. Saat berada di lumbung, ada seorang yang mengatakan kepada Yusarsif jika dia sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membeli gandum. Dan ternyata orang itu dulunya adalah salah satu orang terkaya yang sekarang menjadi fakir miskin di Mesir. Orang itu juga mengatakan jika dia keberatan menjadi budak untuk mendapatkan gandum. Sedangkan Yusarsif mengatakan, apakah ada yang memaksanya membeli gandum saat masih kaya? Dia berkata, jika masa pacekliklah yang memaksanya untuk membeli gandum hingga menguras semua harta bahkan para budaknya. Yusarsif kembali bertanya, apakah dia menyerahkan gandum ke pemerintah saat sebelum masa paceklik atau tidak? Dia pun menjawab bahwa dia tidak sama sekali menyerahkan gandumnya kepada negara karena menurutnya masa paceklik tidak akan terjadi seperti sekarang. Sambil tersenyum, Yusarsif pun mengatakan jika dia harus menjadikan dirinya sendiri sebagai tebusan nyawanya. Orang itu terus berdalih jika dia lebih baik mati daripada menjadi budak pemerintah Mesir. Mendengar perkataan itu, Yusarsif langsung menyindirnya. Jika perbudakan itu buruk, kenapa dulu dia memiliki banyak sekali budak? Salah satu orang di sana juga mengatakan, jika dulu dia adalah mantan majikan yang sangat kejam terhadap semua budaknya. Kemudian Yusarsif mengumumkan ke semua orang agar esok hari semua warga Mesir berkumpul di kuil Amun untuk dijelaskan masalah perbudakan mereka semua. Kemudian Yusarsif menjelaskan tentang status warga Mesir kepada Akhnatun jika mereka semua memiliki bagian dari pemerintah. Semua harta kuil Amun juga menjadi milik pemerintah Mesir serta status orang kaya menjadi setara dengan orang biasa. Akhnatun pun sangat berterima kasih kepada Yusarsif karena telah membuat Mesir menjadi negara yang makmur
serta dia juga melimpahkan semua keputusan kepada Yusarsif terhadap warga Mesir agar bisa menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, Malik mendatangi Zulaiha dan mengatakan jika ini sudah memasuki hari ke-40, Zulaiha menyendiri dan berdoa kepada Allah. Dia juga menanyakan, belum tibakah Zulaiha menerima permintaan dari Yusuf yang telah diperintahkan oleh Allah saat itu? Keesokan harinya, Yusarsif pun menuju ke kuil Amun dan disambut oleh semua warga yang sudah menunggunya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dia kemarin saat di lumbung. Saat Yusarsif mulai berbicara, pertama dia menceritakan bahwa dahulu dia pernah membacakan sebuah buku kepada Potifar tentang masa depan Mesir. Buku itu menyebutkan jika akan ada perubahan besar di Mesir, jika orang kaya akan bergantian tempat dengan orang miskin. Kaum hartawan akan kehilangan istana dan budaknya. Sementara para budak akan merdeka dan menentukan nasib mereka sendiri. Dan di hari itu tak ada lagi yang menyembah dewa Amun. Mendengar hal itu, seluruh warga pun bersorak karena semua kejadian itu benar terjadi di Mesir saat ini. Huramus juga sempat mengatakan beberapa hal. Jika dahulu ada bocah yang dijual sebagai budak di pasar budak, yang berarti semua orang dulu berkesempatan menjadi majikan Yusarsif. Tapi sekarang dialah yang menjadi tuan mereka dan mempunyai kedudukan besar di Mesir. Kemudian ada dua orang yang dahulu juga ada di peristiwa ketika Potifar membeli Yusarsif mengatakan, jika dia membeli Yusarsif, maka dia akan langsung mencekiknya dulu. Karena jika tidak, dia akan buatnya miskin seperti saat ini. Yusarsif lalu mengatakan inti dari pertemuan ini adalah jika dia akan lebih membebaskan mereka semua dari perbudakan. Karena orang yang telah menyembah Allah tidak boleh menjadi budak manusia atau penguasa manapun. Dan mulai hari ini, semua warga Mesir bisa mengambil bukti kemerdekaan mereka dan juga keluarganya masing-masing. Yusarsif juga mengatakan alasannya membeli rakyat Mesir tiada lain hanya untuk pembebasan para budak dan orang tertindas serta terbelenggunya para majikan dan penindas. Lawi yang ada di sana menganggap jika ucapan Yusarsif sudah mirip sekali seperti para nabi. Yang terakhir, Yusarsif mengumumkan jika mulai besok para petugas lumbung akan memberikan gandum gratis kepada rakyat. Karena sekarang pemerintah Mesir bertugas untuk menyenangkan rakyatnya, serta Yusarsif juga mengatakan bahwa dengan izin Allah sebentar lagi masa panceklik akan segera berakhir. Namun dia menyuruh agar tetap menghemat bahan makanan sampai akhir panceklik nanti. Ketika Yusarsif akan kembali menuju istana, terdengar ada suara yang memanggil nama Yusuf di tempat kerumunan. Yusarsif pun segera berhenti dan ternyata itu adalah Zulaiha yang menanti di tempat biasanya dia menemui Yusuf beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya Zulaiha pun menerima pinangan Yusarsif dan akan segera menikah sesuai perintah dari Allah SWT. Yusuf, Yusuf. زليخة، بالأمس بعد أن غادرت الانتظار أمر شاق.